Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada Bapak Ibu wali kelas 10 dan kelas 12 untuk mata pelajaran matematika yang saya ajar, dan juga untuk siswa-siswi saya di kelas 10 TBSM 1, 10 TBSM 2, kelas 12 KKLP, 12 TITL, 12 TKRO, dan 12 TBSM. Mengingat ada beberapa hal yang berkenaan dengan hasil nilai yang saya olah, baik itu dari sisi nilai tugas harian, nilai ulangan harian, nilai PTS, nilai PAS, dan juga untuk nilai dari sisi kehadiran siswa setiap kali kegiatan belajar mengajar daring yang saya lakukan dan saya berikan untuk siswa saya. Maka akhirnya saya selaku guru matematika di kelas yang saya ajar, maka saya melihat banyaknya kekurangan yang ada pada nilai yang saya terima dari hasil tugas dan pekerjaan, maupun dari sisi beberapa nilai itu tidak memenuhi syarat. Tetapi saya dalam hal ini memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk bisa menyelesaikan tanggungan, sehingga perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini bukan perbaikan atau remedi, tapi adalah menyelesaikan tanggungan, baik itu tugas maupun ulangan harian. Karena itu penjelasannya adalah akan saya share di dalam Google Classroom atau kelas online yang sudah kita jalankan sejak bulan Oktober lalu. Ada beberapa aturan di dalam program penyelesaian tanggungan tugas dan ulangan harian semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran matematika. Yang pertama adalah penyelesaian tanggungan tugas dan ulangan harian ini hanya berlaku bagi siswa yang pertama telah bergabung di Google Classroom matematika, yaitu di kelas saya. Kemudian ada tugas atau ulangan harian yang belum diikuti, berarti siswa tersebut pernah mengumpulkan tugas, pernah mengikuti ulangan harian, Jadi perlu digarisbawahi, syarat siswa yang bisa menyelesaikan tanggungan-tanggungan berkenaan dengan tugas harian maupun ulangan harian, yang pertama telah bergabung di Google Classroom, ada tugas atau ulangan harian yang belum diikuti, maka otomatis berarti dia pernah mengumpulkan tugas, pernah mengikuti ulangan harian. Kemudian kehadiran KBM daring itu tidak sama dengan 0%, artinya dia pernah masuk, pernah hadir, sehingga saya berikan kelonggaran ini, karena saya melihat kondisi masukan dari Bapak Ibu wali kelas kalian, Kemudian syarat yang berikutnya mengikuti PTS dan PAS, Maka ini adalah ada 6 syarat untuk bisa menyelesaikan tanggungan yang saya berikan. Bagaimana yang tidak memenuhi? Seperti contohnya pada poin 2, tidak bergabung pada Google Classroom. Dia tidak bergabung, Tidak pernah mengerjakan tugas dan ulangan harian, sama sekali 0, Kehadiran KBM daringnya 0%, 0%. Jadi berarti tidak pernah isi absen sama sekali. Kemudian tidak mengikuti PTS dan atau PAS. Artinya apa? Dia tidak mengikuti PTS tapi pernah mengikut PAS. Ini tidak memenuhi syarat,
artinya dia tidak bisa melakukan penyelesaian itu. Kemudian dia mengikuti PTS tetapi tidak mengikuti PAS, ya, atau bahkan dua-duanya, PTS tidak ikut, PAS juga tidak ikut. Maka bagi siswa yang masuk dalam kategori poin 2 tersebut, maka mohon maaf ya, nilai matematika pada nilai rapot kalian di semester ganjil ini adalah tidak tuntas. Kalau ada nilai rapot tidak tuntas untuk kelas 10 maupun untuk kelas 12, di kelas 10 resikonya tidak naik kelas nanti di semester genap ketika kenaikan kelas. Sementara di kelas 12 resikonya adalah tidak lulus pada tahun pelajaran ini. Ya. Jadi mohon maaf bagi siswa yang masuk poin 2, maka saya nyatakan tidak tuntas. Sehingga tidak ada kelonggaran bagi mereka yang tidak bergabung di Google Class saya, tidak pernah mengerjakan tugas dan ulangan, ya, kehadirannya 0%, berarti tidak masuk sama sekali, atau tidak mengikuti PTS dan atau PAS, ya. Salah satu atau dua-duanya. Ya, tidak ikut, ya. Saya berikan gambaran saya berikan gambaran ya untuk siswa saya. Ini contoh hasil rekapan saya, ya. Contoh ya. Di sini saya contohkan misalkan ini, ada yang merah ini ya. Ada yang merah. Dia tidak pernah, contoh Angga Alfianto, dia tidak pernah mengerjakan tugas. Ini tidak pernah ikut ulangan. Ya. PAS ikut, PTS tidak ikut. Kehadiran 0%. Jadi mohon maaf, contoh yang seperti ini maka saya nyatakan tidak tuntas, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan penyelesaian tanggungan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian misalkan contoh lagi, saya kasih contoh. Ya. Ini contohnya. Hadi Solah Taufik, ya. PTS dan PAS ikut, tapi tugas tidak pernah, ulangan tidak pernah, kehadirannya 0%, ya, tidak peduli. Ya. Kenapa saya membedakan? Karena saya ingin menerapkan keadilan. Saya khawatir tidak adil terhadap siswa saya. Kepada siswa yang mana? Siswa yang rajin, contohnya saya kasih contoh Ahmad Suryadi. Tugas, Masya Allah dia mengumpulkan 4 kali tugas. Ulangan harian selalu ikut 2 kali. PTS dan PAS, ya. Kehadirannya meskipun 50% ya sudah, ya, saya terima, ya. Maka ketika saya memberlakukan hal yang sama dan memberikan kelonggaran kepada siswa seperti yang tadi saya sebutkan, Angga Alfianto, Hadi Solah, ini salah satu contoh, ya. Maka saya tidak adil kepada Ahmad Suryadi. Ya. Semoga bisa difahami siswa saya kelas 10 dan kelas 12 yang saya ajar, ya. Kemudian yang berikutnya berarti seperti contohnya, ya, Agil David Prasetyo, ya, tugas tidak ada, ya, tapi dia pernah ikut ulangan. PTS PAS dia ikut, ya. Kehadirannya 28%, berarti dia punya kesempatan untuk menyelesaikan tanggungan yang saya berikan. Gitu ya. Contoh lagi, misalkan saya ambil contoh kelas 12 KKLP. Kelas 12 KKLP yang centang ini berarti telah dikerjakan, ya. Tetapi yang warna pink ini, ya, maka ini berarti tidak mengerjakan. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh. Misalkan ini yang merah ini, ya. Atas nama Angga Alamtara. Dia sudah tidak gabung di Google Classroom, ya. Jadi ada tambahan ini keterangan, ya. Yang hijau dia terdaftar di dalam Google Classroom. Saya berikan keterangan di bawah ini. Ya. Yang hijau berarti dia sudah gabung di Google Classroom. Ya. Angga Alamtara, dia tidak gabung di kelas saya. Tugas tidak pernah mengerjakan. Ulangan tidak pernah ikut. PTS tidak ikut, PAS saja ikut.
kehadirannya 0%. Mohon maaf atas nama Angga Alamtara, saya nyatakan tidak tuntas. Dan sekali lagi, kelas 12 beresiko terhadap kelulusan seorang siswa. Ya. Jadi syarat lulus seorang siswa itu nilainya semuanya tuntas. Baik nilai rapot maupun nilai-nilai yang lainnya. Begitu anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu wali kelas, ya. Kemudian saya ambilkan contoh, misalkan ada Imam Abrori, ya, saya kasih contoh. Dia bergabung di Google Class saya. Tugas tidak pernah. Tapi dia ulangan harian ikut 2 kali. PTS PAS lengkap, ya. Kehadiran 39%, maka saya berikan kesempatan. Tetapi kalau kasusnya seperti Jaka ini tugas tidak ada, ulangan tidak ada, PTS tidak ikut, ya. Hanya PAS saja, kehadiran 0%. Mohon maaf, Jaka tidak tuntas. Gitu ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Ya, semoga bisa dipahami anak-anakku sekalian. Sekarang saya kembalikan ke program tadi, ya. Sehingga sekarang sudah paham, ya, siapa yang layak dan siapa yang tidak layak, ya. Kemudian bagi yang sudah bergabung di Google Classroom namun dianggap tidak bergabung, jadi kalau misalkan nanti ada, "Loh Pak, saya masih putih padahal saya sudah bergabung," berarti kesalahan bukan pada saya, tetapi karena kalian yang sudah berkali-kali di awal kita gabung di Google Class, itu sudah saya ingatkan, ganti akunnya anak-anak dengan nama asli kalian sesuai dengan absen. Saya sudah berkali-kali mengatakan itu, tetapi masih ada saja yang tidak mengikuti apa yang saya sampaikan, ya, sehingga namanya itu tidak nyambung dengan nama presensinya, sehingga saya anggap tidak ada, saya anggap tidak bergabung, ya. Bagi yang sudah bergabung tapi nama akunnya masih belum, ya, saya ambilkan contoh saja, ya. Saya ambilkan contoh di kelas 10 TBSM 1 misalkan, ya. Ini. Nah, ini contohnya Ahmad Kancil ini. Padahal di absen ya udah ada, ya. Ahmad Kancil tidak ada. Kemudian DAN Gaming tidak ada. Ya. Yang seperti ini, ya. Jadi yang seperti ini saya harapkan untuk kalian itu bisa. Ya. Kemudian ada lagi di sini mungkin saya cari, ya. Ya, seperti Andre Perdana ini, ya, minta tolong, ya, disesuaikan dengan nama absen kalian, ya, di 12 KKLP. Mas Jack ini. Mas Jack yang mana begitu, ya? Sehingga saya kalau melakukan penilaian bagaimana ini? Ya, saya khawatir salah tempat, ya. Saya berdosa kalau salah tempat. Begitu anak-anakku sekalian. Kemudian Rahmatillah ini ternyata Saiful Bahri kalau tidak salah, ya. Kalau memang Rahmatillah ini tidak dipakai, Saiful Bahri silahkan keluar, ya. Saya keluarkan saja, cukup satu saja, satu akun. Kemudian SCN Arwal, SMKN 1 Situbondo, ini namanya siapa? Ya. Maka dari itu saya minta tolong kepada siswa saya kembali ke program tadi. Kalau ingin warna putih ini berubah jadi hijau bagi yang sudah bergabung di Google Classroom, maka silahkan segera diubah. Saya tunggu sampai hari Senin besok tanggal 14 Desember. Kalau seandainya masih tidak diubah, maka warna putih ini tidak akan berubah jadi hijau. Sehingga apa konsekuensinya? Maka kalian tidak akan memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas itu. Ya, tidak akan memenuhi syarat. Sehingga meskipun kalian mengerjakan tugas yang saya berikan nanti, saya jelaskan, ya, maka percuma. Karena syarat itu saya berikan karena menghargai siswa yang sudah bergabung di kelas saya dan juga mengikuti arahan-arahan yang saya berikan. Itu anak-anakku sekalian, ya. Kemudian saya lanjut poin yang keempat. Adapun syarat penyelesaian tanggungan tugas dan ulangan harian bagi yang memenuhi syarat poin 1 di atas adalah, ya,
yang memenuhi syarat ini tadi seperti yang saya sampaikan, ya, memenuhi syarat. Membuat video tentang menyelesaikan satu buah soal oleh siswa sendiri. Soalnya itu nanti saya berikan terlampir, ya. Saya ambilkan soalnya, ya, saya ambilkan soal PAS kemarin siswa saya, ya. Ya, ini. Nanti saya berikan di sini. Misalkan saya absen nomor 3 misalkan. Berarti saya mengerjakan soal nomor 3 ini. Ya, saya kerjakan soal nomor 3 ini di papan tulis atau kertas manila putih sambil saya pegang spidol seperti guru. Ya. Kemudian saya mengerjakan satu soal saja, tidak lebih. Ya. Tidak lebih dari satu. Satu soal seperti yang saya sebutkan sesuai dengan nomor absennya. Kalau absen kalian nomor 3, berarti kalian kerjakan soal nomor 3. Kalian ambil HP, ambil gambar dalam bentuk video. Setelah itu kalian action bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Dijelaskan seperti guru-guru kalian. Setelah selesai, kalian upload, kalian edit boleh, mau dikasih tulisan apa dan sebagainya. Tetapi saya minta tolong jangan lupa ketika kalian memulai video di awal itu kalian jangan lupa menyebutkan nama kalian dan kelasnya. Sehingga saya tahu, oh ini siswa ini. Karena kita belum pernah bertemu di kelas, anak-anakku sekalian. Belum pernah kita bertatap muka di kelas, masih belum pernah. Ya, begitu. Sehingga silahkan sebutkan nama, kemudian kelasnya, baru kemudian kalian memulai untuk mengerjakan soal yang sudah saya sediakan. Setelah selesai kalian upload di YouTube, ya. Kalian upload di YouTube, kemudian ada linknya itu, ya, link itu kalau di YouTube itu, saya ambilkan contoh ya, link kalau di YouTube, ya. Saya ambilkan ini Upin Ipin, ya. Saya ambilkan yang Upin Ipin. Nah, ini yang di atas ini adalah linknya. Maka silahkan copy link ini, ya. Kopikan. Setelah itu kalian masukkan di dalam form yang sudah saya siapkan. Nah, ini formnya, link formnya, ya. Silahkan klik ini, kemudian kalian isikan, ya. Kemudian yang berikutnya, jadi saya tegaskan sekali lagi, ini yang memenuhi syarat poin 1, ya. Bergabung di Google Class, pernah mengerjakan tugas atau ulangan, ya. Kemudian kehadirannya tidak 0%, kemudian mengikuti 2 kegiatan PTS dan PAS, ya. Ini. Kemudian saya tambahkan di sini, saya berikan kelonggaran bagi siswa yang memenuhi syarat 1A, E dan F. Memenuhi syarat 1A, dia bergabung di Google Class. E, kehadirannya tidak 0%. F, dia ikut PTS dan PAS. Berarti apa kekurangannya? Bagi siswa yang tidak pernah mengumpulkan tugas dan ulangan harian, ya, salah satu atau dua-duanya ini anak-anakku sekalian, ya. Mau pernah mengumpulkan tugas tapi tidak ikut ulangan harian sama sekali, maka masuk kekhususan poin yang nomor 5, ya. Maka selain dia membuat video seperti poin 4 di atas ini, seperti yang saya jelaskan tadi, dia menambah lagi, berarti ada 2 video nanti bagi yang poin 5 ini, ya. Bagi yang poin 5, dia membuat video membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kalian membaca Al-Qur'an itu diambil gambar videonya. Baca Al-Qur'annya mulai dari surat Al-Bayyinah sampai surat An-Nas, sehingga semuanya ada 17 surat. Ya, kalian membaca sambil pegang Al-Qur'an, begitu maksud saya, ya. Pegang Al-Qur'an. Kalau mau pegang HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya silahkan, bebas, ya. Yang jelas ketika kalian membaca Al-Qur'an, maka tentunya wajah kalian muncul. Termasuk video yang keempat ini, tugas yang keempat, poin 4, itu kalian juga menampakkan wajah, ya.
Wajah kalian itu ditampakkan, termasuk juga tulisan kalian tentunya yang ada di papan, ya. Ataupun pakai kertas manila juga boleh, ya. Sehingga tulis pakai spidol begini caranya dan sebagainya, ya. Silahkan dijelaskan seolah-olah kalian adalah guru. Kemudian berarti yang poin 5 ini yang tidak memenuhi syarat 1B, C, dan D, ya, maka selain dia mengerjakan video, mengerjakan soal, dia juga membuat video yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Terpisah filenya, ya. File video mengerjakan soal beda, file video mengerjakan membaca Al-Quran juga berbeda. Sehingga ada 2 video yang juga diupload di YouTube dan link videonya silahkan kumpulkan di form yang sama ini. Ya. Kemudian poin yang keenam, bagi siswa yang masuk kategori poin 2 di atas, ya, seperti yang tadi saya ceritakan, poin 2, tidak bergabung di Google Class, tidak pernah mengerjakan tugas, ya. Seperti tadi yang saya contohkan, maka dinyatakan tidak tuntas, ya. Bagi siswa yang ingin komplain, saya berikan kesempatan untuk menemui saya di sekolah hanya pada hari Senin, berarti besok anak-anakku sekalian, jam 7 sampai jam 10 pagi. Jika di luar hari Senin dan juga jam tersebut, maka tidak akan saya layani. Kemudian berikutnya saya tambahkan anak-anakku sekalian, ya, pengumpulan paling lambat untuk link tugas ini adalah tanggal 16 Desember 2020, ya. Kalau di atas itu maka atau setelah itu maka tidak akan bisa kalian mengisi, sehingga resikonya adalah tidak tuntas. Begitu anak-anakku sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semuanya demi pendidikan di sekolah kita. Saya tidak akan mempersulit siswa saya selama siswa tidak mempersulit dirinya sendiri. Terima kasih. Selamat bertugas dan sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.